and resurrection. What the hell it means to run time to perspective. Have a soundtrack to your life and perfect it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami adalah tim Hydrotech beserta InnoVillage tahun 2025 yang berasal dari Telkom University Jakarta. Melalui kegiatan eksplorasi awal di Desa Kedungwungu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, kami berupaya memahami langsung kondisi para petani, mendengarkan cerita mereka, serta menelusuri potensi penerapan teknologi Internet of Things dan pestisida alami berbahan lokal sebagai solusi pengendali hama yang ramah lingkungan. Ini adalah langkah pertama kami menuju inovasi pertanian berkelanjutan demi masa depan pertanian desa yang lebih cerdas dan hijau. Pertama-tama, kami mewawancarai Bapak Kepala Desa Kedungwungu untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi desa dan potensi desa. Selanjutnya, kami juga mewawancarai Kepala Kelompok Tani setempat. Serta kami juga mewawancarai masyarakat-masyarakat sekitar yang bermata pencaharian sebagai petani. Dari sini kan mungkin dia juga bisa sedikit memahami dan tahu tentang desanya dia gitu kan, jadi bisa ikut menjelaskan ke teman-teman semua. Jadi kalau manfaatnya tinggal tanyakan kepada kami melalui Pak Johari, mungkin Pak Johari juga bisa mendampingi Coy ya nanti ya. Iya. Kalau urusan pertanian memang dia yang lebih memahami tentang pertanian di desa Kedungwungu ini gitu nanti. Dan petani-petani juga lebih pahamnya ke dia ketimbang ke saya gitu. Gitu. Jadi memang nanti kalau kami mah hanya bisa mengucapkan selamat datang pertama, kedua selamat untuk apa sih melakukan penelitian atau apa nih sifatnya nih? Iya, bisa survei. Iya, survei di desa kami. Nanti kami akan fasilitasi dengan pendampingan dari kami, staf kami yang mungkin lebih paham terkait pertanian di desa kami itu. Dan nanti itu selanjutnya ya nanti dengan Pak Johari aja nanti ke lapangan bagaimana beliau lebih tahu. Termasuk nanti pembagian juga nanti sampaikan ya Bu ya. Kalau bagaimana terkait peternak pangan di desa kami ini melalui ada program dari Presiden kita MPK. Nah ini kita mesti prosesikan bagaimana para petani ini hasil dari pertanian ini bisa diserap langsung ke MPK tanpa harus melalui apa sih tengkulak lah kayak gitu. Nah, jadi si petani ini bisa mendapatkan harga jual yang lebih tinggi tentunya gitu. Karena dari produsen langsung ke konsumen, tidak melalui pihak ketiga itu tengkulak ya. Itu kan biasanya tengkulak langsung ke pasar ke ini kan harganya dari petaninya rendah, kalau nyampe ke konsumennya tinggi gitu. Nah ini kamu upayakan bagaimana caranya dari produksi ini bisa langsung ke konsumen. Nah kebetulan di sini kan kita kan ada punya Koperasi Merah Putih ya, Koperasi Merah Putih juga BUMDes. Nah ini yang akan memanfaatkan untuk memfasilitasi itu. Nanti mangga ya barang-barang mengkaji aja nanti kita baca. Nah, nanti kira-kira berapa lama? Apa ya, untuk survei ya? Iya. Surveinya kita baru hari ini aja sih Pak. Iya, perkiraan mungkin berapa lama? Sehari kan? Sehari kan? Oh cukup sehari ya? Iya. Nanti Bang Jo ada difasilitasi untuk pendampingan ke mereka ya Bang Jo ya. Contoh sebetulnya barangkali ada surat-surat yang bisa tanda tangani mana soalnya saya bentar lagi mau ke Bali. Maksudnya apa kita yang isi? Iya. bisa juara. Amin. Ya, semangat ini
karena bangsa ini ya kedepannya ada di sangkan-sangkan semua. Ya, jadi semangat. Saya doakan sukses. Ya. Saya Kepala Desa Kedungu, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu beserta jajaran mendukung kepada tim Hydrotech dalam program InnoVillage tahun 2025. Semangat! Netizen, harmoni, excellent, integrity. Oke, assalamualaikum Bapak. Ya, selamat siang. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Telkom University Jakarta. Untuk saya bernama Salsa. Saya namanya Laisa. Saya Zulfan. Jadi maksud kedatangan kami ke sini itu untuk melakukan survei awal untuk mengetahui kondisi untuk program yang sedang kami bikin di InnoVillage tahun 2025, khususnya di bidang pertanian. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancara sebentar? Iya. Oke, untuk pertanyaan pertama, mungkin biasanya untuk di daerah sini tuh apa saja Pak yang ditanam? Padi, kebanyakan padi. Oh, untuk kebanyakan padi apa Padi. ya? Sebagian cuma palawija, ada juga palawija. Nah, untuk jenis padi yang ditanam atau beras yang dihasilkan itu biasa apa aja? Biasanya ciarang, kasih ciarang. Beras ciarang. Oke. Biasa di bulan-bulan apa aja tuh Pak? Biasanya Untuk panen kita atau panen itu nanamnya? kita panen itu misalkan kita panen di bulan 10, kita tanam di bulan 6 atau 7. Kayak sekarang musim udah selesai panen, kita rencana bulan 12 baru tanam lagi, nanti panen di bulan 3 atau bulan 4. Bulan 3 ke bulan 4. Biasanya untuk hasil panennya itu untuk dikonsumsi sendiri atau untuk dijual kemana atau untuk didistribusikan kemana Pak? Sebagian ada yang untuk sendiri untuk makan, sebagian juga ada yang dijual ke tengkulak, pabrik-pabrik kan ada juga yang langsung ke gudang dolog. Seperti itu. Pak, untuk di sini tuh kendalanya apa saja ya Pak ya? Selain hama atau segala macamnya. Ya biasanya kendalanya itu untuk pertanian itu biasanya kita pada saat musim tanam itu kendalanya di hama tikus. Untuk sejenis yang lainnya masih ada nggak Pak? Untuk Ya selain kalau tikus? di musim biasanya di musim tanam satu atau musim rendang ada juga kayak semacam wereng, penyakit tanaman kayak semacam apa ya, putih kayak gitu. Itu dari pemerintah setempat itu apakah ada solusinya untuk petani atau emang petani inisiatif sendiri Pak? Biasanya pemerintah juga ada program semacam kita keropiokan tikus di tanggul-tanggul pematang sawah atau di pinggir-pinggiran kali, kita ada keropiokan tikus setiap 1 bulan sekali sebelum masa tanam. Seperti itu ya. Berarti untuk programnya sendiri itu belum digitalisasi gitu ya Pak ya? Dia masih Belum. untuk tradisional bentuknya ya Pak ya? Belum ada. Seperti itu. Kalau misalnya mungkin untuk digitalisasi ke depannya gitu, apakah memungkinkan? Bisa sih memungkinkan sekali karena kan memang potensinya udah kita juga banyak yang selalu di apa ya, pengennya kayak banyak program-program melalui aplikasi. Dan untuk alat pertanian yang di sini tuh dia sudah menggunakan secara manual atau dia memakai teknologi digitalisasi ya? Di sini masih manual, kita pakai traktor. Masih pakai traktor gitu ya Pak? Berarti masih manual tradisional gitu Iya. ya? Dan untuk penyebaran? Kalau kira-kira penyerangan hamanya sudah terjadi, nah kira-kira petani itu menanggulanginya gimana ya Pak kalau sudah terjadi? Ya paling kita dengan itu dengan misalkan swadaya kita bikin apa, keropiokan, dijadwalkan keropiokan tiap seminggu sekali atau beberapa hari sekali. Kayak gitu. Berarti belum ada yang pernah bikin untuk program untuk pengusiran itu menggunakan bahan organik itu udah pernah ada belum Pak? Belum ada. Oh belum ada ya, seperti itu. Oke. Mungkin Bapak tahu tanaman serai? Tahu. Nah tanaman serai itu baunya itu tidak disukai sama hama apa biasanya seperti tikus kayak gitu Pak? Ya nggak tahu sih. Yes, oke, tidak apa-apa. Untuk sedikit pengetahuan aja, kalau misalnya untuk tikus itu dia kurang suka untuk bau-bau serai kayak gitu Pak. Nah untuk kita memberikan inovasi ide mungkin ya bisa untuk mengurangi hama di sini, membantu mengurangi hama di sini menggunakan bahan-bahan dari organik seperti itu. Oke, dan untuk alatnya kemungkinan kita bakal bikin alat untuk berbasis IoT di digital. Ada nanti juga untuk ada alat-alat sensornya juga. Terus
dan alatnya gitu kita bisa menggunakan secara remote, bisa dari rumah. Jadi kita menggunakan sistem kontrol digital Pak, dari rumah bisa kita kontrol untuk pengelolaannya gitu. Saya dari kelompok Tani Romatani Desa Kedungungu, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, mendukung program tim Hydrotech dalam Innovillage tahun 2025 untuk ketahanan pangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kami dari Telkom Kampus Jakarta. Kita ingin membuat suatu alat atau program yang isi beberapa. Perkenalkan, saya Sulman. Nama saya Alexa. Nama saya Salsa. Di sini untuk izin survei atau mewawancarai terkait program yang akan kami ikuti, yaitu Innovillage tahun 2025. Nah, ini sebagai survei awal untuk mengetahui kondisi awal khususnya di pertanian. Nah, kira-kira di pertanian di daerah sini tuh nanam apa aja dan permasalahan di pertanian itu apa aja. Kira-kira di sini untuk di daerah sini tuh biasa nanamnya apa aja untuk Namanya padi, jagung, kacang, kucing, sayur-sayuran lah. timun, contoh timun, Timun, ya cabe. Oke, nah untuk permasalahannya biasanya apa? Kalau misalnya lagi musim mau panen kan biasa ada permasalahan apa mungkin pas nanamnya? Gue bapak Ya permasalahannya ya kalau ada apa? ada amannya. Ada hama. Biasanya hamanya apa aja Pak? Namanya ulat. Kalau padi orang, kalau saya seperti apa itu? Tikus masuk tikus. Ya tikus ya iya. Tikus nomor 1. Tikus nomor satu. Ya tikus. Nah biasanya untuk ngatasin tikus-tikus itu gimana? Pakai apa Pak? Pakai itu ketuki. Ditangkap, dimatiin, pakai obat. Oh, pakai obat Iya, biasa. obat tikus. Obat tikus. Kayaknya kimia atau yang organik? Itu untuk pembersemian hamanya itu dilakukan secara teknologi atau secara manual ya Pak? Secara manual. Manual. Bersih nanti campuri kak. Ya, Kalau dipasang pakai obat lah. pasang Ini itu bisa. ampuh nggak Pak? Ampuh nggak Pak? Supaya COVID. Tapi masih tetap banyak atau biasanya dari situ langsung hilang? Tetap ada. Ya tetap ada, tapi sih Tapi mending ya. Ada mending. Nah biasanya untuk obat-obat kayak gitu tuh disubsidi dari pemerintah atau dari pemerintah sendiri? Dari pemerintah. Dari pemerintah dapat. Ya enggak dapat, tetap aja sendiri. beli sendiri. Ada yang subsidi, Oh, beli sendiri yang subsidi. enggak. Kita beli sendiri kadang-kadang. Kalau punya Kalau beli tetap beli. Berarti tetap ada dukungan dari pemerintah. Iya, ada. Nah biasanya tuh hamanya itu paling membludak apa ya? Populasinya itu di cuaca yang seperti apa Pak? suara seperti ini ya hujan-hujanan. Yang apa yang Kalau nyerang dia panas sama itu. Kalau nyerang musim hujan-hujanan. Baru menyerang. Banyak yang memang musim hujan. Kalau di orang ya banyak hujan. Ya hujannya orang itu. Ya, tikus juga ya. Hujannya itu. Tapi sampai bikin kayak banyak yang gagal panen gitu nggak? Paling Masih bisa masih bisa. Masih bisa. Tapi ada nggak kasus di sini yang sampai gagal panen? Ya kadang-kadang ada ya. Ada Ya kan. gagal panen. Ada. Kalau lagi musimnya musim sering hujan ya banyak yang gagal panen ya Pak. Ya kemarin juga banyak di apa digigit tikus, tapi dikasih pupuk lagi. Oh, tapi dikasih pupuk lagi. Obatin. Tadinya alhamdulillah tumbuh lagi. Oh, nanti tumbuh lagi, bisa baru bisa panen. Iya. Nah kalau misal dari pemerintah kan berarti tadi katanya tuh belum ada untuk yang berbasis digital ya, yang digital teknologi gitu, masih menggunakan cara-cara yang tradisional. Nah kalau untuk dari tim kami sendiri itu kami ingin membuat sebuah inovasi berbasis IoT. Nanti dia menggunakan bahan organik, terus juga nanti ada sistem kontrolnya, jadi nanti bisa dijangkau dari jarak jauh juga, kayak gitu. Nah kira-kira dari bapak-bapak dan ibu-ibu mensupport atau gimana untuk inovasi kami? Apakah mendukung? Gitu.
Contohnya seperti apa? Hah? Contohnya gimana? Contohnya jadi nanti dari ekstrak bahan organik itu bisa kita semprotin ke tanamannya. Nah dari bahan organik itu tuh dia tuh bisa buat basmi hama-hama gitu. Nanti selain kayak gitu juga bisa mungkin kita tambahin inovasi lain dan itu nanti bisa dikontrol lewat jarak jauh gitu. Pakai aplikasi berbasis IoT gitu. Kurang lebih gitu. Ya kira-kira ada bersedia? Setia deh datangnya. Iya, kalau ada obatnya tuh. Jawabannya obatnya minimal bisa mengobati terus. Lama. Ya, berarti intinya yang bisa mengurangi lah ya. Gitu kan. Kami coba untuk rancang. Tipu sama tadur seperti orang. Apa sih? Kurang lebih seperti itu sih untuk survei kami. Terima kasih banyak ya Bapak dan Ibu atas waktunya. Tim Hydrotech juga melakukan observasi langsung di area persawahan Desa Kedungungu. Kami meninjau kondisi tanaman padi serta mengidentifikasi jenis-jenis hama yang kerap menyerang, seperti wereng dan tikus. Kegiatan ini menjadi dasar penting dalam merancang solusi pengendalian hama yang lebih efektif dan ramah lingkungan. Dan kegiatan survei dan wawancara tim Hydrotech di Desa Kedungungu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kami berharap ini dapat menjadi langkah awal untuk kita menghadirkan inovasi yang bermanfaat bagi warga desa.